Baik, kita awali perkuliahan hari ini dengan pembahasan dari mata kuliah belajar dan pembelajaran ya, tepatnya materi konstruktivisme begitu, gitu, okay? Oke, ini langsung saya share screen mau, nggih. Nanti apakah PPT-nya sudah terlihat gitu, nggih? Nanti tolong dikonfirmasi, nggih. Iya, Pak. Ya. Iya, ini tadi tetap dilaksanakan perkuliahan online supaya kondusif begitu, nggih. Meskipun yang banyak yang izin, tapi perkuliahan harus tetap berlangsung gitu. Oke, baik, saya share screen dulu ya. Oke, baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita lanjut tentang pembahasan tentang teori belajar ya. Kemarin kita masih ingat ya, sudah belajar teori belajar apa saja? Kognitif. Ya, Teori kognitif. kognitif, terus behaviorisme. Nah, hari ini kita akan membahas begitu mengenai konstruktivisme. Nah, langsung saja. Ya, jadi teori belajar konstruktivisme itu menurut definisinya mengedepankan kegiatan menciptakan dan membangun pemahaman dari sesuatu yang telah dipelajari siswa secara mandiri. Jadi kata kuncinya yaitu siswa dalam teori belajar ini yaitu menciptakan dan membangun pemahamannya dari sesuatu yang telah dipelajari secara mandiri. Nah, siswa dalam teori belajar konstruktivisme itu ya diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi atau menjelajahi materi pelajaran itu dengan mandiri, baik dapat dilaksanakan dengan kegiatan uji coba begitu ya di laboratorium, kemudian mendemonstrasikan secara langsung begitu ya. Nah, intinya keaktifan siswa itu dituntut sepenuhnya dalam menerapkan teori belajar ini. Gitu, okay? Nah, jadi kata kuncinya dalam konstruk ya, konstruk artinya bangunan gitu, okay? Jadi ada membangun pemahaman, dengan dibangunnya pemahaman tersebut maka dapat memacu siswa untuk aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Gitu, okay? Nah, nanti kalau ditanya bagaimana contoh penerapan konstruktivisme, berarti penerapannya dilakukan dengan cara misalnya melakukan uji coba di laboratorium, kemudian mendemonstrasikan secara langsung misalnya dengan kegiatan melukis gitu ya, mewarnai, menjahit. Nah, itu kemudian olahraga itu juga kan mempraktekkan langsung gitu ya. Nah, dan sebagainya. Kemudian dalam teori belajar ini guru menekankan pada siswa bahwa hasil belajar itu tergantung dari usaha belajar yang dilakukan oleh siswa. Jadi sejauh mana hasil belajar yang didapatkan oleh siswa itu tergantung dari usaha belajar yang dilakukan siswa. Oke. Teori belajar ini berbeda dengan teori belajar behaviorisme dan kognitif ya. Kemarin kalau kita ingat-ingat ya, kalau behaviorisme itu kan stimulus akan berpengaruh terhadap respon gitu, okay? Kemudian ada pengkondisian, kemudian ada reward dan punishment ya, itu ciri-cirinya karakteristik dari kognitif gitu ya. Behaviorisme. Kalau kognitif kemarin kita lihat ada struktur berpikir ada 6 ya, mulai dari tingkat pengetahuan sampai yang terakhir pada tingkat kemarin yang keenam. Yang keenam itu ada evaluasi. Nah, gitu nggih. Nah, nanti kalau ditanya bagaimana contoh penerapan teori kognitif begitu ya. Kalau kognitif berarti misalnya guru memerintahkan kepada siswa untuk misalnya menghafal kosakata bahasa Inggris. Nah, itu berarti itu merupakan contoh penerapannya.
Nah, jadi kalau kita membahas konstruktivisme itu tidak dapat terlepas dari pembahasan teori kognitif ya. Kalau kognitif itu cara berpikir, sedangkan konstruktivisme berarti pemahaman. Berarti ada sebelum mencapai proses pemahaman tersebut, siswa itu harus berpikir. Nah, setelah menjalankan kognitif, barulah siswa itu dapat menerapkan teori belajar konstruktivisme di kelas gitu, oke. Oke, baik. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut lagi ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar ini, siswa itu diberi kebebasan untuk mencari alternatif dan solusi mandiri. Misalkan ada permasalahan, misalnya eh, diberikan contoh kasus begitu ya. Nah, bagaimana alternatif pemecahannya? Jadi siswa itu diberi kebebasan. Kita tahu kan dalam upaya menyelesaikan masalah atau problem solving itu tidak hanya satu solusi saja, tapi banyak solusi. Nah, melalui teori belajar ini, siswa itu memiliki gagasan gitu ya, melatih siswa untuk memiliki gagasannya sendiri gitu tentang materi pelajaran tentunya gitu ya. Kemudian siswa dihadapkan kepada lingkungan belajar yang bebas. Bebas ini dalam kita tahu ya di negara maju itu kan siswa itu diberikan keleluasaan gitu untuk mengeksplorasi materi pelajaran. Nah, pertanyaannya gini, kira-kira apakah teori belajar konstruktivisme ini bisa diterapkan di Indonesia? Belum tahu nggih. Nah, mungkin kita bisa menjawab di akhir nanti di akhir pertemuan begitu nggih. Oke, baik. Kemudian kegagalan dan keberhasilan belajar itu merupakan proses yang harus dihargai. Jadi bedanya konstruktivisme sama behavior ya. Kalau behavior itu kan lebih ke hasil belajarnya yang dipentingkan ya. Nah, kalau dalam teori belajar konstruktivisme itu yang dipentingkan proses belajarnya. Jadi kegagalan dan keberhasilan itu merupakan kewajaran dalam teori belajar ini sehingga patut dihargai gitu ya. Nah, kemudian kontrol belajar dipegang penuh oleh siswa. Ya, jadi siswa itu yang belajar itu aktif siswa begitu. Nah, guru hanya mengarahkan begitu dan membimbing begitu ya. Nah, dalam teori ini siswa dikatakan telah belajar apabila mampu memberi makna terhadap apa yang telah dipelajari. Misalkan bagaimana peserta didik itu mendefinisikan gajah misalnya. Oh, saya mendefinisikan gajah sebagai hewan berbelalai yang memiliki kaki 4 dan berekor. Nah, itu definisi menurut siswa. Nah, itu dibolehkan selama itu benar ya. Nah, gitu. Jadi siswa itu yang memberi makna terhadap apa yang telah dipelajari. Kemudian teori belajar ini dapat diterapkan apabila siswa itu memiliki keaktifan dan inisiatif. Jadi keaktifan dan inisiatif itu merupakan faktor pendukung ya diterapkannya teori belajar konstruktivisme. Itu nggih. Kalau ditanya kemarin kita belajar ya behaviorisme sama kognitif itu lebih mementingkan hasil belajar begitu nggih. Sedangkan dalam teori belajar konstruktivisme itu lebih dipentingkan prosesnya. Artinya keberhasilan dan kegagalan dalam belajar itu merupakan sesuatu yang lumrah begitu nggih, merupakan sesuatu yang wajar sehingga harus dihargai. Itu nggih, lanjut lagi. Nah, perumpamaan teori belajar konstruktivisme, kalau diibaratkan tujuan belajar adalah angka 10, maka siswa itu dengan banyak cara. Misalkan mencari angka 10 dengan cara menjumlahkan 5 tambah 5. Boleh, sama dengan 10. Ya. Kemudian siswa itu ada yang mencari angka 10 dengan cara mengkalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Boleh. Nah, kemudian siswa itu belajar mendapatkan angka 10 dengan cara membagi 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, banyak alternatif ya. Kemudian siswa juga mendapatkan nilai 10 dari hasil pengurangan 13 dikurangi 3 sama dengan 10. Nah, kesimpulan apa yang dapat dipelajari yaitu bahwa untuk memperoleh pemahaman belajar, siswa itu dapat menggunakan cara berpikirnya sendiri. Ya. Jadi siswa itu kalau sekarang itu ada merdeka belajar itu ya. Jadi merdeka belajar itu kan siswa itu dapat menggali dan menerapkan pengetahuannya sendiri gitu ya. Nah,
Baik, kita lanjut lagi. Perumpamaan lainnya, misalkan nih, siswa dihadapkan pada kondisi kurangnya sarana pembelajaran. Maka ia harus berbuat apa ketika dihadapkan pada kondisi kurangnya sarana pembelajaran? Misalnya siswa itu pengen mengetahui bentuk sel begitu ya, maka dia kan harus menggunakan mikroskop begitu ya. Sementara di sekolah itu hanya memiliki satu mikroskop, sedangkan siswanya banyak. Maka ia akan berpikir ya, bisa saja dia itu membeli alat mikroskop yang baru gitu nggih. Kemudian memodifikasi alat belajar yang sudah ada, mungkin ada yang rusak terus dibenahi gitu nggih. Kemudian dapat menciptakan alat baru gitu, misalkan ya, menciptakan mikroskop yang baru dengan cara dia sendiri. Nah, itu kemudian dia juga memiliki inisiatif untuk meminjam alat mikroskop misalnya dari sekolah lain gitu nggih. Jadi kata kuncinya pada pembelajaran konstruktivisme, ketika siswa itu dihadapkan pada permasalahan belajar, maka dia memiliki solusi sendiri, solusi dan inisiatif untuk menyelesaikan masalah belajarnya. Tentu saja dengan bimbingan dan arahan dari guru gitu nggih. Lanjut lagi. Nah, ini ada penerapan teori belajar konstruktivisme dalam kegiatan pembelajaran. Jadi karena tadi siswa itu belajarnya bebas ya, maka guru itu harus menyediakan beberapa pilihan tugas bagi siswa. Misalkan hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Kita tahu perkembangbiakan tumbuhan itu melalui melalui biji-bijian itu ya, kemudian dan sebagainya itu. Nah, jadi misalkan ada siswa itu yang disuruh mencari artikel di internet begitu nggih. Kemudian ada siswa yang boleh lo tugas itu dikerjakan dengan cara menulis gitu nggih, merangkum dan sebagainya. Jadi pembelajaran itu benar-benar gembira begitu nggih. Kata kuncinya untuk menerapkan teori belajar konstruktivisme, siswa itu harus gembira ya, agar dia dapat mendapatkan pengalaman belajar yang maksimal gitu, yang optimal gitu nggih. Kemudian guru memberi kesempatan siswa untuk diskusi kelompok. Jadi dalam teori belajar konstruktivisme ini ternyata ya pemahaman itu tidak hanya didapatkan siswa dari belajar secara mandiri begitu nggih. Nah, ternyata dia juga dapat bekerja sama dengan kelompok begitu untuk bertukar ide begitu nggih, bertukar gagasan misalnya kalau saya berpendapat demikian apakah kamu setuju? Kalau tidak apa alasannya? Nah, itu. Maka terjadilah tukar pendapat tadi yang menguntungkan bagi pemahamannya begitu nggih. Kemudian ada guru memberikan kebebasan bagi siswa untuk memahami materi belajarnya secara mandiri. Ya, kuncinya ini. Nah, untuk mencapai pemahaman yang maksimal itu diperlukan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi tugas guru di sini yaitu bukan lagi memberikan stimulus lalu kemudian direspon, bukan, tapi itu tadi menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang siswa untuk dapat belajar secara mandiri. Kemudian guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk memikirkan ulang materi pembelajaran. Yang terakhir, melibatkan siswa dalam pengalaman belajar nyata. Jadi yang dituntut dalam kegiatan penerapan belajar konstruktivisme ini yaitu ada pengalaman belajar nyata. Seperti mempraktekkan ya, kita sebut mendemonstrasikan, kemudian uji coba dan sebagainya. Gitu ya. Lanjut lagi. Nah, kelebihan teori belajar konstruktivisme ya. Kelebihan. Jadi sudah mulai dipahami tadi ya, perbedaan antara konstruktivisme dengan behaviorisme dan kognitif ya. Nah, perbedaan mendasar kalau pada behaviorisme dan kognitif masih ada stimulus, kemudian kalau behaviorisme berarti ada respon dari siswa. Kalau pada kognitif stimulus tadi akan menghasilkan proses berpikir begitu ya bagi siswa gitu. Nah, sedangkan dalam teori belajar konstruktivisme ini stimulusnya itu tidak diberikan guru. Guru hanya bertugas untuk memberikan kebebasan belajar.
Nah, tapi syaratnya harus guru mendesain bagaimana pembelajaran itu bermakna, begitu, menyenangkan bagi siswa. Nah, kelebihan teori ini yaitu memberi kesempatan siswa untuk mengembangkan pemahaman dan ide belajar dengan caranya sendiri, ya. Kita tahu ya, kita kalau mengetahui ada siswa itu yang suka belajar melalui praktek, gitu, ada siswa yang suka belajar melalui visual, menonton, gitu, misalnya menonton video tutorial, gitu, dan sebagainya. Tadi yang mempraktekkan itu berarti dia kinestetik. Satunya lagi yaitu melalui mendengarkan, ya. Misalkan ada siswa itu yang ternyata suka loh belajar bahasa Inggris itu dengan cara mendengarkan lagu atau mendengarkan film, gitu, Nah, gitu. Kemudian memberi kesempatan siswa untuk bertukar ide. Nah, jadi dalam teori belajar konstruktivisme ini dapat diterapkan dengan cara kerja kelompok, gitu, atau diskusi kelompok, melibatkan kelompok dalam belajarnya siswa. Kemudian dalam teori belajar ini memberikan siswa dalam pembelajaran bermakna. Apa itu pembelajaran bermakna? Yaitu pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya, yang membuat siswa berkesan, kemudian materi pelajarannya jelas sehingga dapat diketahui progresnya dari waktu ke waktu, gitu. Nah, jadi sehingga dengan pembelajaran bermakna tadi, siswa atau peserta didik akan memperoleh kreativitas tentang pengembangan materi belajar, gitu, Nah, penting ini. Jadi kreativitas begitu dituntut dan inisiatif tadi, ya. Nah, kemudian kelebihan dari teori belajar ini yaitu memberikan peluang kepada siswa untuk memahami sesuatu. Sehingga keberanian siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam situasi belajar yang baru itu didapatkannya, gitu, Kemudian memberikan kesan, menghindari kesan, selalu ada satu jawaban yang benar sehingga siswa terbiasa memikirkan alternatif dan solusi. Itu tadi, ya. Jadi misalkan ketika kendaraan mogok di jalan itu, nah siswa harus berpikir bagaimana alternatif pemecahan masalahnya. Apakah motor ini saya tinggalkan untuk saya titipkan warga dulu, atau misalnya motor ini mau saya tambal bannya, atau ternyata motor ini mogok karena kekurangan bensin, kehabisan bensin, gitu ya. Nah itu maka dia harus berpikir sebab dan akibat itu. Nah, kalau dalam pembelajaran gimana contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya tanya saudari siapa ya? Saudari Melisa, ada hadir? Ya, Hadir. ya. Bagaimana penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah dasar, misalnya gimana? Di SD. Ya. Yuk, cepat. Bentar, Pak. Dijawab langsung aja spontan. Misalnya apa? Misalnya pelajaran apa? Misal pelajaran. Matematika. Nggih. Nah, terus gimana? Ada problemnya dulu apa misalnya? Siswa diberikan soal oleh guru. Ya. Biasanya kan kalau di soal matematika itu apa yang diberikan guru itu ya apa? Bentar, Pak. Bingung. Ya. Tenang, iya. Kadang yang diajarkan sama soal matematika itu kadang kayak bervariasi gitu loh, Pak. Oh iya. Guru memberikan contoh soal seperti ini, tapi nyatanya kadang soalnya itu beda. Oh iya. Sehingga siswa ya gimana? Siswa dituntut untuk mengerjakan itu. Gimana Pak? Jangan mau terusaken. Oh gitu, oke. Jadi tadi sudah dicontohkan oleh saudari Melisa begitu, misalnya
Setelah guru menjelaskan materi pelajarannya, maka siswa itu dituntut kemandiriannya begitu nggih, untuk mengeksplorasi materi pelajaran. Misalkan dia itu dapat belajar dari internet misalnya. Jadi kita tahu sumber belajar itu tidak hanya dari guru nggih. Dia bisa belajar dari internet maupun dia bisa menambahkan mengeksplorasi itu dengan cara berdiskusi dengan teman-temannya begitu nggih. Tentang soal matematika. Baik, terima kasih Saudari Melisa. Contoh lainnya yaitu misalkan pada pelajaran kesenian, misalkan anak itu disuruh untuk menggambar pemandangan tapi sesuai dengan perasaan hatinya. Nah, gitu nggih. Nah, misalkan ada anak itu yang senang menggambar tentang pantai, kemudian yang lainnya ada yang suka menggambar pemandangan di persawahan, perbukitan gitu nggih. Nah, sementara ada lagi yang ternyata itu menggambarkan misalnya mengekspresikan ekspresi hatinya itu ada misalnya dia ingin memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu nggih. Nah, jadi dia mengekspresikannya dengan menggambar tanda tanya gitu dan sebagainya. Sehingga dihasilkan karya-karya yang artistik begitu. Nah, itu jadi ada kuncinya ada pengembangan tadi ya dari siswa, merupakan buah dari inisiatif dan kreativitas. Gitu nggih, lanjut lagi nggih. Oke. Nah, ini yang baru datang, yang baru hadir, mohon menyesuaikan nggih. Windows 10 ini siapa? Windows 10. Yang namanya Windows 10 ini siapa? Oke, lanjut lagi nggih. Kemudian kita juga bahas. Tadi sudah kita membahas kelebihan, sekarang kelemahan begitu nggih. Jadi setiap teori itu sama seperti halnya produk ya, pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Sekarang kita bahas kelemahannya. Jadi dalam teori belajar konstruktivisme itu guru harus mengupayakan memberi contoh nyata dan konkret dalam pembelajaran di kelas. Gitu nggih. Jadi misalnya guru mengajarkan materi biologi ya tentang fotosintesis begitu. Nah, inti teorinya misalkan ketika tanaman itu terkena cahaya, maka dia akan tumbuh dengan cepat. Sebaliknya, apabila tanaman itu tidak terkena cahaya, maka dia akan tumbuh lebih lambat. Maka dibuktikan, begitu ya. Permasalahannya dalam pembuktian ini tidak semua pelajaran itu dapat dibuktikan secara langsung. Misalnya dalam pelajaran sejarah, begitu ya. Nah, siswa itu akan kesulitan mempelajari contoh nyata dan konkret, sehingga teori belajar konstruktivisme ini tidak dapat diterapkan dalam pelajaran sejarah. Misalkan kita belajar tentang perang Diponegoro begitu ya. Bagaimana kita membuktikan adanya perang Diponegoro itu? Nah, mungkin melalui pembelajaran di museum misalnya ya, kita mengunjungi museum. Nah, itu maka kita akan dapat siswa itu dapat belajar misalkan itu tadi ke museum begitu untuk mempelajari sejarah. Tapi kalau di kelas maka siswa itu hanya dapat mempelajari melalui video dan gambar gitu. Nah, kemudian kelemahan teori belajar ini yaitu beberapa guru itu beranggapan bahwa teori belajar ini kurang praktis. Sebab begini pendapatnya, kalau dengan metode ceramah saja pemahaman siswa itu bisa ditingkatkan, lalu untuk apa teori belajar konstruktivisme diterapkan gitu ya. Jadi beberapa guru itu lebih menyukai pembelajaran itu ya, behaviorisme, karena jadi ada stimulus, ada ceramah dari guru, kemudian materi dipahami oleh siswa. Gitu. Gitu nggih. Kemudian kelemahan yang lain yaitu menerapkan teori belajar ini akan menghabiskan banyak waktu bagi siswa untuk dapat mengeksplorasi pelajaran dengan baik. Waktunya itu akan terbuang karena adanya uji coba tadi ya. Uji coba dan praktek itu kan bisa saja berhasil, bisa gagal ya. Kalau gagal pasti dia akan mencoba lagi. Oke, baik. Kemudian teori belajar ini tidak dapat diterapkan bagi siswa yang tidak kreatif dan kurang inisiatif gitu nggih. Jadi siswa yang perlu dorongan maka lebih cocok diterapkan teori belajar behaviorisme dan kognitif gitu ya. Nah, karena teori behaviorisme dan kognitif itu ada stimulus dari guru. Nah, stimulus itu diperlukan bagi siswa yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih gitu ya. Kemudian
sarana dan prasarana di sekolah yang terbatas untuk dapat menerapkan teori belajar ini gitu ya. Jadi kita tahu ya, sekolah itu ada yang lengkap apa namanya alat peralatannya, ada yang tidak lengkap. Nah, kalau yang lengkap oke-oke saja. Misalkan kita mau uji coba di misalkan dalam pelajaran olahraga ya. Nah, itu lapangannya banyak, misalnya ada lapangan basket, memiliki banyak lapangan gitu. Sehingga siswa itu akan lebih mudah belajarnya. Tapi kalau sekolah hanya memiliki satu lapangan gitu ya, misalkan hanya lapangan basket, nah maka guru itu dapat memodifikasi lapangan tersebut itu misalkan dari lapangan basket itu dijadikan lapangan bola voli gitu ya. Dapat dijadikan lapangan bulu tangkis dan sebagainya. Itu inisiatif dari guru juga karena tugas guru dalam menerapkan teori belajar konstruktivisme yaitu mendesain apa namanya? Situasi suasana belajar siswa itu agar menyenangkan gitu nggih. Baik, lanjut lagi. Oh, sudah habis ternyata. Oke, baik. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai teori belajar konstruktivisme. Oke, baik, sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Ira? Bu Ira hadir mboten? Hadir nggih? Nggih, datang. Nggih. Anu nggih, sampun bisa membedakan antara teori belajar kognitif dan behaviorisme dengan ini ya, dengan konstruktivisme nggih. Sudah tahu bedanya nggih? Bedanya apa Bu kira-kira? Halo? Bu Ira? Oke, baik. Kalau gitu saya pengen ke Bu Fatim. Bu Fatim? Ya. Oke. Kira-kira dalam pembelajaran ini konstruktivisme ini ada stimulus buatan dari guru? Stimulus. Ada buatan? Ada atau tidak ada? Ada dari seorang guru. Oke, begini ya Bu. Bukan. Jadi stimulus itu hanya berlaku bagi teori belajar behaviorisme dan kognitif ya. Iya. Ya, jadi dalam teori belajar ini konstruktivisme ini tugas guru hanya mendesain misalkan menyiapkan alatnya, kemudian menyiapkan siswa ini mau belajar di kelas mana begitu nggih. Mau menggunakan kelas yang ini atau yang itu. Nah, itu. Jadi apa namanya? Stimulus dalam teori belajar ini tidak ada karena stimulus itu nanti kita masuknya ke teori belajar behaviorisme dan kognitif gitu ya. Oke. Oke, baik. Kemudian saya mau ke saudari Suemi, apakah hadir? Saudari Suemi? Belum ya? Belum menjawab ya? Ini Windows 10 ini siapa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Oke, baik. Baik, gitu tadi ya. Jadi apa? Kalau kita bicara stimulus dari guru itu berarti nanti masuknya ke teori belajar behaviorisme dan kognitif ya. Oke, baik. Baik, kira-kira tokohnya siapa dalam teori belajar konstruktivisme? Ada yang tahu? Saudari Melisa. Halo. Ya. Oke, Pak. Ya, tokohnya dari teori belajar konstruktivisme siapa? Ada dua. Siapa sama siapa? Piaget dan Vygotsky. Ya, Piaget dan Vygotsky. Oke, baik. Sekarang kita bahas apa beda antara Piaget dan Vygotsky. Jadi, oke, ada yang bisa jelaskan? Nanti kalau kurang saya tambahi penjelasannya. Mungkin dari Bu Fatim dulu. Kira-kira apa bedanya teori konstruktivisme antara Piaget dengan
dengan siapa tadi? Vygotsky. Bedanya apa? Jadi kalau kita bahas konstruktivisme berarti pemahaman belajar siswa begitu nggih. Belum ada pendapat. Oke, saya mau ke Bu Ira. Bu Ira, kira-kira bedanya apa, Bu? Antara teori itu apa? Konstruktivismenya Piaget sama Vygotsky, bedanya apa? Halo, Bu Ira? Bentar, Pak. Oke. Oke, baik. Ini agar cepat mau nggih, saya lanjutkan nggih. Jadi gini, dalam Piaget itu ya, jadi menurut Piaget ya, bahwa apa namanya, anak-anak begitu nggih, siswa itu akan lebih cepat memahami sesuatu, lebih cepat belajarnya apabila dia itu lebih sering berinteraksi dengan apa namanya, teman sebayanya atau kelompok teman belajarnya, kelompok seumuran belajarnya. Karena apa? Karena terjadilah proses negosiasi sosial dalam mempelajari sesuatu. Jadi dalam negosiasi sosial itu terjadi tukar pendapat, begitu, okay? Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, itu dinamakan negosiasi sosial. Kemudian apa namanya? Itu tadi. Jadi intinya kalau menurut Piaget itu anak akan mendapat pemahaman lebih cepat begitu, lebih lengkap apabila anak itu sering berinteraksi dengan teman sebayanya, gitu nggih. Kalau menurut Vygotsky, sebaliknya menurut Vygotsky itu anak-anak atau siswa itu akan lebih cepat memahami sesuatu apabila dia itu lebih sering berinteraksi atau berhubungan dengan orang dewasa yang lebih dulu tahu, begitu nggih. Contohnya seperti guru itu kan lebih dewasa dari siswa nggih. Kemudian pelatih, begitu nggih. Kemudian kalau di fitness itu kita tahu ada instruktur, kemudian apa namanya, itu tadi pelatih, guru dan sebagainya, itu nggih. Jadi kalau menurut Vygotsky bahwa pemahaman anak itu akan lebih cepat dan lebih pesat terjadi apabila anak itu lebih berinteraksi dengan orang dewasa atau orang yang lebih dulu tahu, begitu nggih. Kalau Piaget tadi, anak itu lebih cepat pemahamannya apabila dia lebih sering berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, gitu, intinya di situ. Baik ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Boten? Saudari Suemi, halo? Hadir? Belum? Windows 10? Windows 10 ini namanya. Siapa ini ya Windows 10? Dari Bu Ira ada yang ditanyakan boten? Boten, Pak. Boten. Oke, kalau saudari Melisa ada yang ditanyakan boten? Halo? Belum. Sudah paham berarti nggih kalau tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham nggih? Alhamdulillah nggih. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas bisa di chat di grup mawon. Misalnya ada yang ingin ditanyakan, Pak, saya ada yang bingung ini maksudnya apa. Nah, itu dikirim ke grup WA untuk kita diskusikan begitu nggih. Baik. Baik, kemudian sekarang kita ke Bu Fatim. Bu Fatim, ada yang ditanyakan boten terkait ini teori belajar konstruktivisme. Halo, Bu Fatim? Ya. Oke, baik. Baik, kalau belum ada pertanyaan, ya. Jadi kita buat kesimpulan nih, kesimpulannya. Kalau misal saya tanya, misalkan saya tanya ke saudari Melisa misalnya ya, gini, kalau dalam bedanya ya, kalau dalam teori belajar konstruktivisme itu lebih dipentingkan proses atau hasil belajarnya?
Kayaknya prosesnya, Pak. Proses belajarnya, begitu nggih. Betul tadi yang disampaikan oleh Saudari Melisa bahwa yang dipentingkan dalam teori belajar konstruktivisme ini adalah proses belajar siswa. Nah, jadi bagaimana pembelajaran itu didesain menyenangkan begitu nggih, agar terjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, itu. Kalau pada itu teori kognitif dan behaviorisme yang dipentingkan adalah hasil belajarnya, gitu nggih. Misalkan kognitif, siswa dapat menghafalkan 40 kosakata bahasa Inggris. Nah, itu berarti hasilnya, berarti kan hasil hafalannya. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi, itu berarti hasilnya, berarti itu teori belajar kognitif. Kemudian siswa mampu menjelaskan, siswa mampu misalnya apalagi ya? Siswa mampu memperagakan. Nah, itu kan berarti hasil belajar. Nah, itu berarti merupakan penerapan dari teori kognitif, gitu nggih. Saged dipahami nggih. Nah, oke, baik. Kalau tidak ada yang pertanyaan, ini tadi sudah disampaikan semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas dapat dilanjutkan ke chat WA, begitu nggih. Oke, baiknya di chat di grup kelas mawon supaya yang lain juga ikut belajar gitu nggih. Lewat Google Class, Pak. Di grup WA aja Bu, ini sudah ada grup WA-nya. Jadi lebih cepat. Iya, diharapkan lebih cepat nanti itu tadi. Nggih, nggak apa-apa, aku terbuka terhadap semua pertanyaan mengenai materi perkuliahan gitu nggih. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Iya, Pak. Oke, baik ya. Oke. Minggu depan kita akan membahas tentang teori belajar humanisme. Kira-kira ada persamaan antara humanisme dengan konstruktivisme ini, kira-kira persamaannya apa nggih? Kira-kira? Humanisme. Buka mana tuh, waduh. Jadi, oke, baik. Biar lebih singkat ya, saya berikan beberapa pengantar begitu nggih. Jadi persamaan antara teori konstruktivisme dengan humanisme yaitu sama-sama memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan cara belajarnya begitu nggih. Jadi humanis itu kan manusia artinya ya. Jadi yang dipentingkan yaitu human. Jadi bagaimana guru itu memanusiakan siswa sebagai manusia pembelajar begitu. Jadi dalam teori humanisme itu tidak boleh adanya pemaksaan, kemudian adanya hukuman itu tidak boleh. Berbeda dengan teori behaviorisme. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Hari ini cukup sekian pembahasan materi pada konstruktivisme. Ya, persamaannya yaitu siswa sama-sama diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi kegiatan belajarnya. Nah, kira-kira dalam teori belajar konstruktivisme ini siswa diberikan penguatan dan pelemahan perilaku mboten? Mboten nggih. Mboten, karena kalau kita mendiskusikan tentang pelemahan dan penguatan perilaku nanti ke behaviorisme gitu nggih. Nah, kalau kognitif itu lebih komando sifatnya. Jadi guru memerintahkan apa, siswa mengerjakan ini gitu nggih. Ada stimulus dari guru, kemudian siswa mengerjakan ini. Nah, itu kognitif. Misalkan guru sesuai 6 tahapan kemarin ya, mulai pengetahuan, kemudian tingkatan sampai tertinggi pada tingkatan evaluasi begitu nggih. Misalnya guru memerintahkan siswa untuk memperagakan gerakan misalnya lompat jauh. Nah, itu jadi kalau ada komando itu berarti kognitif berarti. Gitu nggih penerapannya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan untuk belajar dan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk setelah ini langsung mau nggih dilanjut ke mata kuliah berikutnya saja nggih supaya singkat nggih. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke ya, meskipun hari ini tidak ditemani oleh teman-teman lain, namun saya harapkan supaya semangat kuliahnya tetap semangat begitu nggih. Iya, Pak. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke materi baik, kita masuk ke mata kuliah berikutnya yaitu perkembangan peserta didik ya. Ada yang tahu hari ini membahas tentang apa? Hari ini kita membahas tentang perkembangan emosi, moral, dan spiritual peserta didik. Baik, saya akan share screen dulu PPT-nya. Kemarin masih ingat bukan kita membahas apa? Perkembangan Bahasa dan sosial. Ya, betul. Perkembangan bahasa dan sosial. Nah, sekarang kita akan membahas emosi, moral, dan spiritual. Kalau dengar kata emosi itu apa yang dapat dijelaskan dari emosi kira-kira sebelum saya masuk ke PPT? Emosi itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang bagaimana? Sesuatu yang ya, betul, Saudari Melisa. Jadi emosi itu merupakan sesuatu yang dapat dilihat begitu nggih, yang mewakili perasaan seseorang. Jadi oke, kita lanjut ke PPT aja langsung ya. Oke. Baik, apakah PPT-nya sudah tampak? Sudah. Oke ya. Nah, Udah, Pak. oke. Baik, apa yang akan kita bahas hari ini yaitu emosi, moral, dan dimensi spiritual. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu gitu ya. Kita masuk ke perkembangan emosi dulu. Oke, kita tahu definisinya dulu. Jadi emosi itu apa? Emosi merupakan keadaan pada diri seseorang yang disertai dengan warna afektif perasaannya, gitu ya. Baik pada tingkatan yang lemah maupun kuat, gitu. Itu menurut Sarlito Wirawan Sarwono. Itu ya definisinya. Jadi mewakili perasaan, betul tadi yang dijelaskan Saudari Melisa. Oke, ciri-ciri emosi ya. Jadi emosi itu bersifat subjektif. Subjektif itu artinya mewakili perseorangan gitu ya. Karena emosi setiap orang beda-beda gitu ya. Nah, dibandingkan peristiwa psikologis lainnya seperti proses berpikir dan pengamatan. Di emosi itu cirinya subjektif karena mewakili perseorangan. Perasaan dirinya perasaan masing-masing anak begitu ya. Nah, kemudian emosi ini bersifat sementara begitu, artinya dapat misalkan ada anak itu marah, nah maka kemarahannya tadi dapat diredakan. Misalnya kita tahu dulu penyebabnya anak ini marah kenapa, misalkan karena dipukul temannya, jadi kita menenangkan gitu, Nah, kemudian emosi juga berhubungan dengan sesuatu yang ditangkap oleh panca indera. Jadi kita bisa merasakan itu ya, namanya perasaan berarti peka terhadap sesuatu yang dirasakan oleh panca indera. Jadi misalnya kita sedih karena melihat teman kita menangis, kita berempati misalnya ya. Nah, itu dan sebagainya. Gitu nggih. Lanjut lagi. Nah, jadi ternyata emosi itu dapat berpengaruh terhadap perilaku individu atau perilakunya anak gitu ya. Nah, misalkan emosi itu dapat memperkuat semangat. Contohnya gimana? Bisa ngasih contoh misalkan yang memperkuat semangat apa? Misalkan ketika anak itu dituruti kemauannya gitu karena dia telah memiliki hasil belajar yang baik. Misalkan ingin liburan ke Jatim Park misalkan karena dia telah menyelesaikan semester dengan nilai yang memuaskan. Nah, itu maka emosinya itu tadi emosi itu dapat memperkuat semangatnya. Kemudian emosi itu dapat melemahkan semangat. Misalkan apa? Misalkan ketika anak itu sedang fokus belajar begitu ya.
Kemudian karena sesuatu hal, misalkan dia memiliki konflik dengan temannya, maka semangat belajarnya tadi akan turun begitu ya. Nah, karena itu tadi, karena emosi, karena ada pertentangan dengan temannya tadi, sehingga sangkut pautnya itu melemahkan semangat belajar. Kemudian emosi itu dapat menghambat konsentrasi ya. Nah, misalkan anak itu tadi, misalkan ketika jalan itu dia jajannya diminta oleh temannya misalnya ya. Kemudian dia kepikiran, dia itu tadi, sehingga konsentrasi belajar di rumah itu menurun. Nah, itu tadi, maka emosi sesuatu yang dialami tadi dapat menghambat konsentrasinya. Kemudian emosi itu juga dapat menimbulkan cemburu dan iri hati. Kapan seseorang merasa cemburu? Ketika dia itu tidak dapat melakukan penyesuaian sosial di lingkungannya dengan baik, begitu ya. Kemudian emosi seseorang di masa kecil itu dapat berpengaruh terhadap kehidupannya di masa depan ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya ketika kita tahu ya, mohon maaf ini ada korban, misalnya korban sodomi itu ya, itu ketika dia diperlakukan seperti itu, maka itu akan mempengaruhi masa depannya. Emosi di masa lalu akan mempengaruhi masa depannya, gitu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, selain terhadap perilaku individu, ya, ternyata emosi itu juga dapat mempengaruhi perubahan fisik. Misalkan ketika kita terpesona, maka terjadi reaksi elektris pada kulit, begitu ya. Kemudian ketika kita marah, itu maka pupil mata itu akan membesar. Kemudian ketika bahagia itu pandangan mata akan lebih tajam. Kemudian terkejut ya, ketika terkejut itu denyut jantungnya bertambah cepat. Kemudian ketika kecewa ya, kita menghela nafas itu ya, ketika anak itu menghela nafas atau bernapas panjang gitu ya, maka dia menunjukkan kekecewaannya itu. Kemudian ketika bingung, maka anak itu akan menyernitkan dahi. Ketika tegang, saluran cernanya terganggu, otot-otot bergetar gitu. Ketika takut, bulu kuduknya akan merinding. Nah itu, jadi emosi itu ternyata berpengaruh terhadap perubahan fisik gitu ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bahas mengenai perbandingan gitu ya, emosi antara anak-anak dengan orang dewasa. Pada anak-anak itu emosi berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. Misalkan gimana? Misalkan ketika anak itu ngambek, misalkan minta dibeliin misalnya mobil-mobilan gitu ya, terus nggak dituruti ya. Nah, maka dia akan emosinya itu anak itu akan ngambek begitu nggih. Kemudian emosi itu akan reda ketika itu dia anak tadi ternyata diberikan mobil-mobilan sama bapaknya misalkan ya. Nah, maka emosi itu anak itu akan singkat dan tiba-tiba. Sebaliknya pada orang dewasa itu emosi berlangsung lebih lama dan lebih lambat begitu ya. Nah, kemudian pada anak-anak itu mereka akan terlihat kuat dan hebat emosinya. Nah, misalkan mereka bertengkar begitu ya, mereka akan menunjukkan, wah saya ini tidak mau kalah begitu ya dengan teman-teman saya. Nah, gitu. Emosinya masih kuat dan hebat. Jangan emosi pada orang dewasa itu tidak terlihat kuat dan hebat gitu ya. Kemudian anak-anak lebih ya bisa terkontrol, betul. Kemudian emosi anak-anak itu lebih sering terjadi, sedangkan pada orang dewasa itu jarang terjadi. Jadi lebih stabil gitu ya. Kalau anak-anak itu kan masih misalkan dia itu emosi karena ingin mendapat perhatian dari lingkungan sekitarnya gitu misalnya. Oke, kemudian anak-anak itu emosinya diketahui jelas dari tingkah lakunya. Misalkan anak itu nangis. Nah, kira-kira kenapa anak itu nangis? Misal habis dipukul temannya gitu ya. Nah, sedangkan pada orang dewasa itu emosinya jarang diketahui karena lebih dapat disembunyikan gitu ya. Jadi kita kadang nggak tahu ya, teman kita itu tersenyum gitu ya, padahal dalam hatinya sedih itu juga nggak tahu ya. Iya. Iya, oke. Baik, kemudian pada anak-anak itu emosinya belum stabil ya, naik turun. Belum bisa mengendalikan. Ya, belum bisa mengendalikan. Sedangkan orang dewasa itu lebih stabil emosinya. Gitu ya. Lanjut. Ya, lanjut lagi.
Oke, jadi pengelompokan emosi itu ternyata ada dua, ada sensoris dan psikis. Kalau sensoris itu bagaimana rangsangan dari luar begitu ya, artinya sesuatu dari luar itu menimbulkan apa namanya, berefek kepada sensoris. Sensoris itu maksudnya panca indera begitu ya. Seperti tadi yang dijelaskan, misalkan ketika seseorang sedih begitu ya, maka dia akan mengeluarkan air mata gitu. Itu contohnya. Ketika senang maka dia akan tersenyum begitu ya. Kemudian ketika dia takut maka dia akan merasa gelisah dan sebagainya gitu ya. Misalkan ada orang jalan keliling-keliling sendiri, nah itu memperlihatkan kalau dia itu sedang kebingungan, mengalami kebingungan gitu ya. Sedangkan emosi itu juga dapat mempengaruhi psikis ya. Jadi kalau kita bahas psikis itu jiwa. Jadi pada anak itu ternyata selain emosi sensoris tadi yang dirasakan panca indera, ternyata emosi itu juga dapat dibahas secara kejiwaan ya. Misalkan perasaan intelektual. Bagaimana ketika anak itu berhasil mengerjakan soal di sekolah begitu ya, maka emosinya itu akan lebih dia mendapatkan emosi berbentuk kesenangan begitu ya, puas, ada penghargaan terhadap diri sendiri. Nah itu intelektual, berhubungan dengan kecerdasan pokoknya. Misalkan anak itu berhasil membantu temannya dalam memahami materi pelajaran gitu ya. Nah, maka terjadilah emosi psikis gitu. Kemudian emosi psikis ini juga mencakup perasaan sosial ya. Bagaimana cara seseorang itu berempati ya, bersimpati dengan orang, misalkan ketika temannya itu misal gini ya, misalkan ketika misalkan anak di sekolah dasar ya, ketika anak itu memiliki misalkan dia memiliki tas baru atau sepatu baru, bagaimana temannya tadi itu ikut senang gitu ya, senang karena temannya punya dibelikan tas baru atau sepatu baru begitu ya. Nah, jadi ketika temannya senang maka ikut senang. Nah itu itu merupakan perasaan sosial, berhubungan dengan orang lain begitu ya. Kemudian ada perasaan susila. Kalau kita bahas bedanya sosial sama susila apa? Kalau susila itu berhubungan dengan tanggung jawab, ketentraman dan kepekaan terhadap kesalahan gitu ya. Misalkan ketika anak itu dimarahi oleh orang tuanya karena melakukan kesalahan gitu ya, maka anak itu memiliki kepekaan. Oh ya, aku hari ini berbuat salah dan telah dimarahi. Bagaimana di esok hari aku harus lebih baik agar aku tidak dimarahi lagi gitu nih. Nah, itu berarti mencakup perasaan susila. Kemudian tanggung jawab ya. Jadi mulai usia sekolah dasar tuh anak itu dapat ditanamkan tanggung jawab. Jadi misalkan ini berhubungan dengan cara anak itu dalam tanggung jawab itu berarti itu ya kepercayaan ya. Jadi ketika anak diberikan tanggung jawab itu berarti anak diberi kepercayaan oleh orang tua. Misalkan, nak tolong bantu ibu untuk membelikan sesuatu di toko misalkan ya. Nah itu ketika anak itu membelikan barang yang dimaksud kemudian mengembalikan uang kembaliannya, maka dia telah belajar mengenai tanggung jawab. Gitu ya. Kemudian ketentraman ini berhubungan dengan bagaimana perasaan anak itu agar supaya hidup rukun begitu ya, rukun, damai, kemudian saling tenggang rasa dengan temannya. Ketika terjadi perbedaan pendapat itu lantas tidak saling menyalahkan. Nah itu merupakan contoh penerapan dari ketentraman begitu ya. Kemudian emosi yang lain yaitu berkaitan dengan keindahan atau estetika. Misalkan ketika anak itu berhasil meletakkan sesuatu di kamar dengan rapi. Nah, itu anak belajar mengenai cara menata perabotan di kamar dengan rapi, itu berhubungan dengan keindahan gitu ya, atau estetika. Kemudian perasaan ketuhanan berarti bagaimana cara anak itu mendapatkan emosi positif begitu ya ketika dia berhasil menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya gitu ya.
Ya. Apa nih, Bu? Nggih. Baik, dilanjut lagi nggih. Dilanjut lagi nggih. Iya, Pak. Ya. Oke. Baik, sekarang kita tadi sudah ya, emosi tadi ya, emosi sudah. Kemudian kita masuk ke moral ya. Moral ini berasal dari bahasa Latin yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan ya. Jadi moral ini ada hubungannya dengan bagaimana cara anak itu mematuhi peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan tata cara kehidupan ya. Jadi moralitas merupakan sikap bersedia menerima dan menerapkan peraturan di masyarakat. Seruan untuk berbuat baik dan larangan berbuat buruk. Misalnya gimana? Ada yang bisa mencontohkan? Misalkan saya tanya ke Bu Ira, ya? Bu Ira, misalkan gimana Bu? Contoh berbuat baik, seruan berbuat baik dan larangan berbuat buruk. Contohnya gimana? Pada anak. Berbuat baik. Seruan berbuat baik misalnya gimana? Misalkan apa? Halo? Ya, ya, halo Bu. Ya, ya, ya. Misalkan anak itu disuruh sholat, misalkan, Oh itu iya. contoh untuk perbuatan baik. Ya, kemudian larangan berbuat buruk contohnya? Tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Oke, baik. Baik, benar tadi yang dijelaskan oleh Bu Ira ya, bahwa seruan berbuat baik contohnya yaitu menyuruh anak untuk mengerjakan sholat gitu nggih. Kemudian larangan berbuat buruk contohnya yaitu seperti jangan mengambil barang milik orang lain gitu nggih. Iya, Pak. Ya, baik, kita lanjut lagi. Terima kasih Bu Ira. Iya. Baik, lanjut lagi ya. Jadi kapan seseorang atau anak gitu ya, karena ini peserta didik berarti kita membahas anak gitu ya. Kapan anak itu dianggap bermoral? Ketika dia telah berhasil menunjukkan tingkah laku yang dijunjung tinggi dalam kelompok sosialnya. Misalnya anak itu bersikap sopan kepada gurunya, kemudian bersikap hormat kepada orang tuanya, begitu nggih. Kemudian anak itu menyayangi yang lebih muda, misalkan dia memiliki adik kelas, nah itu maka sayang terhadap adik kelas sehingga dia tidak memukul adiknya gitu ya. Nah itu jadi menyayangi yang lebih muda. Kemudian anak itu atau siswa begitu nggih dapat menunjukkan perilaku bermoral ketika dia itu dapat memiliki perasaan asih dan asuh kepada teman sekolah. Jadi dia mengasah itu maksudnya membantu mengembangkan keterampilan atau kemampuan belajarnya. Nah, itu merupakan asah. Kemudian asih itu berarti saling mengasihi, bagaimana cara dia itu memiliki kepekaan jiwa sosial gitu ya terhadap teman. Kemudian asuh itu berarti bagaimana memiliki anak itu memiliki kepentingan bersama begitu untuk saling berkembang gitu nggih. Kemudian ketika anak itu bersikap tenggang rasa terhadap orang lain, maka dia itu sudah menerapkan perilaku bermoral. Kemudian ketika anak itu memakai pakaian yang sopan ketika menghadiri acara tertentu, misalkan anak itu datang ke sekolah dengan bersepatu, kemudian menggunakan seragam ya. Itu merupakan contoh dari penerapan moral pada anak gitu ya dan sebagainya. Baik, lanjut lagi ya. Jadi ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Pertama dari orang tua ini ya. Ketika orang tua itu konsisten dalam mendidik anak gitu ya. Nah, ketika orang tua konsisten misalkan dari orang tua itu mengajarkan kepada anak untuk agar anak itu tidak berbohong gitu ya, tidak berbohong. Nah, maka
orang tua itu harus konsisten, harus memberikan contoh tidak berbohong kepada anak gitu nggih. Kemudian sikap orang tua dalam keluarga, ya kita tahu ya bahwa anak-anak itu merupakan peniru yang ulung, sehingga apa namanya sikap orang tua itu akan ditiru oleh anak. Misalkan ketika orang tua itu suka memberi gitu ya, suka memberi ke tetangga misalnya, nah itu maka akan dicontoh oleh anaknya gitu. Oke, baik. Kemudian ada penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Oke, ini berarti hubungannya dengan spiritual ya, moralitas dengan spiritual. Jadi ketika misalkan orang tua itu mengajarkan untuk sholat, kemudian berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat, nah itu anak itu akan itu tadi akan meniru orang tuanya. Jadi orang tua itu ternyata memegang peranan yang penting dalam perkembangan moral anak. Kemudian sikap konsisten orang tua dalam menerapkan moral. Nah, itu tadi misalkan jangan berbohong, kemudian disiplin ya. Disiplin ketika orang tua itu disiplin atau tepat waktu dalam misalkan dalam mengerjakan sesuatu, maka anak itu akan meniru. Oke, baik seperti itu nggih. Kita lanjut lagi nggih. Ya, kejujuran itu juga termasuk Ibu nggih. Ya, baik. Kita sekarang masuk ke proses perkembangan moral anak. Jadi kita membahas begitu ya, bagaimana perkembangan moral anak itu. Yang pertama itu anak akan belajar moral itu melalui pendidikan langsung, baik dari orang tuanya, dari gurunya gitu nggih. Jadi pada fase ini orang tua itu akan menanamkan pengertian mengenai tingkah laku. Jadi anak itu masih belajar tentang sesuatu yang boleh, yang baik, mana sesuatu yang buruk begitu ya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya itu kan baik. Nah, itu anak masih melakukan identifikasi. Nah, ini membedakan mana yang baik dan buruk ini akan berhubungan dengan akal sehat begitu ya. Misalkan ketika ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal sehat, misalkan sesuatu yang tidak masuk akal sehat, misalkan misalkan ketika sesuatu yang tidak masuk akal ya, misalkan Oke, misalkan ketika anak itu ketika lapar, anak itu memukul-mukul meja. Nah, itu kan tidak masuk akal ya. Nah, maka dia akan menghindari itu. Maka dia lebih baik menyampaikan ke orang tua misalkan Pak atau Bu, saya lapar. Nah, itu akan lebih baik penyampaiannya daripada harus memukul-mukul meja begitu ya untuk menunjukkan ekspresinya. Kemudian setelah dia mengetahui mana yang baik dan buruk tadi, anak itu akan mencari contoh atau model untuk ditiru. Misalkan aku mencontoh ibuku gitu ya, karena ibuku itu sering menasihatiku dan ibuku sering menjelaskan kepadaku bahwa ini boleh, ini tidak boleh. Nah, itu maka anak itu akan mencari contoh atau model untuk ditiru. Yang terakhir, anak itu akan mencoba dan gagal gitu ya. Trial and error gitu, berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu dia akan dihukum atau mendapat atau dihargai di lingkungannya. Misalkan yang dihargai itu misalkan anak itu misalkan datang ke masjid begitu ya untuk melakukan adzan dan qomat itu ya. Nah, maka tetangga-tetangga itu pun seneng gitu ketika anak itu lewat depan rumahnya akan disapa, "Halo Nak," gitu. Nah, sebaliknya kalau hukuman misalkan anak itu hukuman ini perlu ya. Hukuman kita tahu ada yang positif ada yang negatif kemarin ya. Nah, hukuman itu misalkan anak itu tidak membersihkan kamar tidurnya begitu nggih, maka dia akan dapat hukuman misalkan misalkan kalau guru itu di sekolah dulu saya pernah ya, misalkan kuku kita panjang pada hari Jumat itu kan harus dipotong. Nah, kalau tidak dipotong maka tangan saya itu akan
dipukul dengan penggaris begitu nggih. Nah, Ya. itu Tapi kalau merupakan sekarang enggak, Pak. oh, sekarang mboten nggih. Enggak seperti itu. Iya, iya. Cuma diingatkan saja. Diingatkan. Oh, karena memukul Iya. itu tidak boleh ya, Bu? Enggak boleh. Malah tambah enggak mau Oke. sekolah anaknya. Oke, nggih, nggih. Oh, ternyata begitu sekarang, nggih. Ternyata beda Iya. ya, Bu, pola pendidikan di zaman dulu dengan zaman sekarang, nggih. Iya. Kalau sekarang tuh harus lebih telaten. Telaten, nggih. Iya. Nah, kalau sekarang bentuk hukumannya gimana, Bu Ira? Mungkin menghafal surat-surat itu aja. Oh, gitu, nggih. Oh. Yang dia mampu. Oh, jadi secara fisik tidak boleh ya, Bu? Enggak boleh. Oke, baik. Baik, seperti itu, nggih. Iya, Pak. Kemudian kita tadi sudah tahu nggih, proses perkembangan moral ada pendidikan langsung, penanaman pengertian tingkah laku, kemudian anak itu akan mencari contoh atau model gitu nggih. Yang terakhir, anak itu akan mencoba dan gagal, mencoba trial and error gitu nggih, berkaitan dengan penghargaan dan hukuman. Oke, baik, sekarang kita masuk ke perkembangan moral ya. Jadi tahap perkembangan moral itu dibagi 3 tingkat, ada prakonvensional, ada konvensional, yang terakhir ada pasca konvensional. Apakah itu? Akan kita bahas selanjutnya, nggih. Nah, pada tahap prakonvensional ini anak mengenal perbuatan berdasarkan akibat yang diterimanya. Misalkan tadi ketika saya berangkat sekolah, maka saya akan mendapatkan pengetahuan. Ketika saya ketika saya membolos begitu ya, maka saya tidak memiliki peningkatan pemahaman terhadap hasil belajar. Nah, itu anak mengenal perbuatan berdasarkan akibat yang diterimanya. Kemudian anak belajar patuh agar tidak dihukum. Jadi pada tahap ini anak itu patuhnya itu karena supaya tidak dihukum ya. Kemudian anak itu memberikan sesuatu bersifat pamrih. Misalkan saya memberikan jajan kepada teman saya agar teman saya itu kembali memberikan jajan kepada saya. Nah, itu masih merupakan tahap prakonvensional ya. Nah, kemudian anak masih berpikir tentang dirinya sendiri. Oke, baik, begitu nggih. Lanjut lagi. Ada tahap konvensional. Pada tahap ini anak memandang dirinya berharga apabila berhasil memenuhi harapan kelompok. Misalkan dalam pertandingan sebuah sepak bola ya. Nah, anak itu harus bekerja sama agar timnya menang gitu. Misalkan gitu ya. Nah, jadi pada tahap ini, pada tahap konvensional, anak memandang dirinya berharga ketika berhasil memenuhi harapan kelompok. Gitu ya. Kemudian menghormati peraturan kelompok. Dia sudah belajar bersosialisasi. Kemudian dia ikut memelihara ketertiban sosial. Kemudian mulai peduli terhadap orang lain. Ada kepedulian, ada simpati, empati pada tahap ini. Bentar, masih ada nggih? Berhenti dulu ya, Bu. Bentar. Iya, Pak.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah kita bahas tentang tahap konvensional ya. Jadi pada tahap ini anak itu memandang dirinya berharga apabila berhasil memenuhi harapan kelompok gitu ya. Jadi ada kepedulian terhadap orang lain gitu ya. Ada simpati, empati, maka itu merupakan tahap konvensional. Baik, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya yaitu ada tahap pasca konvensional ya. Jadi pada tahap ini perbuatan baik itu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi anak itu mulai taat undang-undang gitu ya. Kemudian mulai menghargai hak-hak kemanusiaan. Misalkan seseorang itu misalkan berhak untuk diberikan hormat. Kita respect ya, kita menghormati semua pekerjaan yang dilakukan orang lain gitu. Kemudian menjunjung tinggi martabat manusia. Artinya kita tidak boleh menjelekkan manusia di hadapan orang lain. Nah, itu merupakan penerapan dari menjunjung martabat manusia. Kemudian kata hati mengikuti prinsip etika yang masuk akal, kemudian universal dan konsisten. Jadi pada tahap pasca konvensional itu seseorang itu akan lebih menghargai orang lain begitu intinya ya. Baik, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Oke, tadi sudah. Nah, sekarang kita masuk ke perkembangan spiritual. Ya, tadi sudah moral, kemudian ada apa tadi emosi ya. Nah, sekarang kita masuk ke spiritual. Spirit itu artinya apa? Semangat ya, artinya spirit itu ya. Iya. Ya, spirit semangatnya. Jadi semangat di sini diartikan sebagai semangat untuk atau gairah begitu ya. Gairah untuk beragama begitu ya. Ada kesadaran untuk mengenal Tuhannya begitu. Iya. Nah, jadi kelebihan manusia yaitu memiliki perasaan. Manusia itu diberikan kelebihan untuk memiliki perasaan dan kemampuan atau fitrahnya untuk mengenal Allah dan menjalankan perintahnya. Kemudian manusia itu juga sebagai makhluk yang bertuhan. Jadi manusia itu akan segala urusan duniawi begitu ya, dan akhirat itu akan dipasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau menurut hadis itu ya ada ya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hanya karena orang tuanya anak itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi gitu. Iya. Kemudian lingkungan itu berperan dalam perkembangan spiritual anak ya. Kita tahu ketika misalnya orang tua itu mengajarkan rukun Islam begitu ya, sholat, kemudian puasa, zakat gitu ya dan sebagainya, maka anak itu akan berkembang spiritualnya gitu nggih. Kemudian implementasi dari perkembangan spiritual yaitu berhubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannas gitu ya. Bagaimana berhubungan dengan Allah gitu, kemudian berhubungan dengan manusia gitu nggih. Oke, lanjut lagi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual ya. Yang pertama ada kepercayaan dari dalam diri. Ini bagaimana anak itu memiliki pengetahuan tentang agama. Kita tahu ya, pengetahuan agama setiap anak itu kan berbeda ya. Ada yang pemahaman tentang agamanya bagus gitu ya. Ini berhubungan dengan persepsinya begitu ya, tentang agama. Ya. Kemudian ada yang ternyata kurang memahami agama juga ada gitu. Dan sebagainya.
Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, kalau dibahas lingkungan kita mulai dulu dari keluarga, kemudian lingkungan sekolah di tempat dia belajar gitu nggih. Kemudian ada lingkungan di masyarakat. Itu turut mempengaruhi perkembangan spiritual anak gitu nggih. Nah, lanjut lagi. Nah, ini ada tanda kematangan beragama ya. Jadi seorang anak itu dianggap telah matang beragamanya apabila memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesadaran dan tanggung jawab bahwa setiap perilaku tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan ibadah dengan ikhlas dan mengambil hikmahnya. Misalkan ketika seseorang itu berpuasa, maka anak itu akan mengambil hikmahnya bahwa dengan berpuasa itu kita dapat merasakan yang biasa orang lain rasakan ketika lapar gitu nggih. Ya. Nah, itu belajar berempati, kemudian ketika melaksanakan kurban, idul kurban itu. Nah, itu hikmahnya apa kira-kira, Bu? Ketika melaksanakan itu penyembelihan hewan itu, hewan kambing maupun hewan sapi, hikmahnya apa kira-kira? Ikut berbagi dengan sesama. Nah, ikut berbagi dengan sesama. Bahwa ya itu betul. Baik, kemudian memiliki pemahaman bahwa setiap permasalahan pasti ada kemudahan. Jadi fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Dan semua permasalahan itu dipasrahkan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian ketika anak itu bersyukur mendapatkan anugerah, dia mengucapkan alhamdulillah dan memberikan sedekah kepada sesamanya dan zakat. Nah, itu. Kemudian bersikap sabar dalam menghadapi musibah, kemudian menjalin dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bagaimana anak itu menegakkan yang benar dan nahi mungkar itu artinya apa, Bu? Nahi mungkar itu Yang menjauhi yang jelek begitu ya. Ya. Jelekan. Iya, jadi mengajak kepada kebaikan, kemudian menghindari yang buruk begitu nggih, keburukan begitu. Oke, baik. Kemudian upaya sekolah dalam membantu perkembangan spiritual peserta didik. Jadi yang pertama itu harus ada kepedulian dari kepala sekolah, guru-guru dan staf sekolah dalam menerapkan pendidikan agama. Dicontohkan misalkan berperilaku dan berpakaian yang baik sesuai ajaran agama. Kemudian guru mata pelajaran umum itu menyisipkan nilai agama dalam pelajaran. Ada yang bisa mencontohkan, Bu? Bagaimana, Bu? Bisa contohnya ini? Guru mata pelajaran umum menyisipkan nilai agama dalam pelajaran. Misalnya gimana? Monggo, Bu. Siapa ini? Oke. Bu Fatim bisa mencontohkan? Halo, Bu Fatim. Contohnya ini Soalnya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Terus? Lalu guru tersebut nilai agama. Nilai agama itu kayak materi gitu apa? Materi agama atau apa? Iya, disisipkan dalam pelajaran umum. Misalnya gimana? Bingung Pak menjelaskan. Oke, baik. Mungkin ke Bu Ira ya. Ya, ke Bu Ira gimana, Bu Ira? Ya. Bu Ira bisa memberi contoh, Bu Ira? Misalkan dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu, Pak ya. Iya. Ya, misalkan gini, anak itu kalau bisikan nilai agama dalam pelajaran gitu, Pak ya. Iya. Gimana contohnya? Kayak gini. Bentar, Pak. Okay.
Atau tidak harus bahasa Indonesia, misalkan apa? Misalkan pelajaran apa ya? Seni, misalnya seni, pelajaran seni kan umum itu. Nah, bagaimana menyisipkan nilai agama dalam pelajaran seni? Misalkan gini ya, misalkan ada guru kesenian ya, mengajarkan anak itu tentang apa ya, misalnya melukis pemandangan begitu ya, atau melukis sesuatu yang indah seperti kaligrafi dan sebagainya. Nah, maka setelah tadi anak diajari, anak itu diberitahu bahwa keindahan semua ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah. Ya. Itu juga bisa. Oke. Kalau di guru pelajaran bahasa Indonesia mungkin anak itu dapat diajarkan untuk dapat bercerita mengenai teladan begitu ya Bu, teladan tentang misalkan teladan Rasulullah, kemudian atau cerita-cerita lain yang misalkan cerita tentang Ashabul Kahfi itu ada nggak Bu? Oh iya. Nah, itu disisipkan dalam dalam keterampilan berbahasa Indonesia tadi ya. Dan sebagainya. Ya. Kemudian ada pembangunan upaya sekolah dalam mengembangkan spiritual peserta didik, yaitu dapat dilakukan dengan cara membangun tempat ibadah yang menunjang kegiatan spiritual siswa. Ya. Misalkan membangun musola di sekolah gitu ya. Iya. Sholat duha berjamaah biasanya. Iya. Ya, sholat duha berjamaah itu yang masuk nomor 3 Bu. Penyelenggaraan acara kerohanian seperti tadi. Ya, seperti berjamaah sholat duha, kemudian kultum ya, ceramah, diskusi keagamaan, terus misalkan itu ada potong hewan kurban di sekolah itu itu termasuk acara kerohanian dan sebagainya. Baik, sekian dan terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan ya mengenai perkembangan emosi, kemudian moral. Kalau emosi itu berarti tadi berhubungan dengan panca indera dan psikis, kejiwaan anak ya, kejiwaan anak. Kemudian kalau moral itu berarti berhubungan tentang peraturan, bagaimana anak itu mengetahui membedakan baik dan benar, terus kemudian bagaimana dia itu menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada spiritual. Spiritual itu berarti iya, kehidupan beragamanya anak begitu ya. Nah, oke. Baik. Saya stop share ya. Nah, oke. Oke, baik. Oh ya, saya mau ngajak diskusi ini. Saudari Suemi, apakah hadir? Saudari Suemi, halo? Hadir. Oh ya, hadir. Coba dijelaskan bedanya itu tadi perkembangan emosi, kemudian moral dan spiritual anak. Gimana bedanya? Dijelaskan. Halo, Saudari Suemi. Ya, Saudari Suemi. Ya, Pak. Ya, tadi kalau emosi tadi membahas tentang apa pada anak? Baik, ke Saudara Melisa, coba Saudari Melisa hadir. Hadir, Pak. Ya, kalau contoh penerapan dari perkembangan spiritual anak gimana contohnya? Jadi misalkan dari guru mengajarkan apa kepada anak spiritual?
Misalnya dalam pelajaran sekolah biasanya ada surat sama-sama siswa akan kebiasaan itu akan melekat pada diri siswa, selalu membaca surat Al-Waqiah pada pagi. Oke. Oke. Baik, saya tadi kurang mendengar penjelasan dari saudari Melisa. Gimana? Misalnya dalam madrasah atau sekolah diajarkan kepada siswanya membaca surat Al-Waqiah. Dan hal itu membaca surat Al-Waqiah akan melekat pada diri. Oh ya, baik, ya, baik. Sudah ditangkap ya. Tadi yang dijelaskan saudari Melisa bahwa misalkan menerapkan mengembangkan spiritualitas pada anak, misalkan membaca surat Al-Waqiah tadi ya, gitu ya, menyuruh siswa untuk membaca surat Al-Waqiah dan sebagainya. Oke, baik, saudari Suemi tadi ada yang ingin disampaikan, saudari Suemi? Langsung apa aja beliau jual beliau sendiri Ya, saudari Suemi, ada yang ingin disampaikan tadi berkaitan dengan perkembangan emosi pada anak? Baik ya, saya kira materi perkuliahan hari ini tadi sudah disampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas? Oke, baik ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian materi perkuliahan yang dapat saya sampaikan, gitu nggih. Semoga kita dapat membahasnya lebih lanjut begitu. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup WA begitu nggih, agar kita dapat sama-sama belajar. Teman-temannya dapat belajar mengenai materi perkuliahan hari ini begitu nggih. Iya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian materi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Fatim, Bu Ira, saudari Suemi, dan saudari Melisa, gitu ya. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan online. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ya. Baik, akhir kata saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan kelas. Iya, Pak. Ayo, 24. Oh, 21.
Oke, boleh meninggalkan kelas, oke? Perkuliahannya sudah selesai ini tadi.